dinasti yang melanjutkan dari kekuasaan Bani Umayyah. Dinamakan Khalifah Abbasiyah karena pendiri dan penguasa dinasti ini adalah keturunan anak pertama Nabi Muhammad SAW. Kekuasaan Bani Abbasiyah berlangsung dari tahun 132 Hijriah hingga 656 Hijriah. Ketika dinasti Bani Umayyah berkuasa, Bani Abbas telah melakukan usaha perebutan kekuasaan. Orang Abbas sebut Abbasiyah merasa lebih berhak daripada Bani Umayyah atas Khalifah Islam, sebab mereka adalah cabang dari Bani Hashim yang secara nasab keturunan lebih dekat dengan Nabi Muhammad. Menurut mereka, orang Umayyah secara paksa menguasai Khalifah melalui tragedi Perang Siffin. Oleh karena itu, untuk mendirikan dinasti Abbasiyah, mereka mengadakan gerakan yang luar biasa melakukan pemberontakan terhadap Umayyah. Pergantian kekuasaan dinasti Umayyah oleh dinasti Abbasiyah diwarnai dengan pertumpahan darah. Meskipun dinasti ini berlatar belakang beragama Islam, akan tetapi dalam pergantian posisi pemerintahan melalui perlawanan yang panjang dalam sejarah Islam. Lanjut. Di sini saya akan mempresentasikan tentang kemajuan dan kemunduran pada Dewa Abbasiyah. Dinasti ini mempunyai kemajuan bagi kelangsungan agama Islam, sehingga masa dinasti Abbasiyah ini digelar dengan sebutan The Golden Age of Islam. Adapun kemajuan-kemajuan yang telah dicapai oleh Dewa Abbasiyah, yang pertama yaitu dalam bidang administrasi. Dalam bidang administrasi ini banyak dibentuknya dewan-dewan yang memiliki tugas masing-masing untuk mengurusi administrasi dalam masa pemerintahannya. Yang kedua dalam bidang sosial. Dalam bidang sosial ini lebih mengutamakan persoalan politik dibanding persoalan yang lainnya. Yang ketiga kegiatan ilmiah. Kegiatan ilmiah ini identik dengan adanya kemajuan ilmu pengetahuan. Dan yang terakhir yaitu peran pemerintah. Peran pemerintah ini banyak yang setuju karena apa? Karena di peran pemerintah ini terdapat kegiatan berjumlah yang dapat digunakan dalam menghasilkan ilmu pengetahuan. Adapun faktor-faktor penyebab kemunduran, yang pertama yaitu disebabkan karena faktor internal. Faktor internal terjadi karena adanya persaingan tidak sehat di antara beberapa bangsa yang terhimpun dalam Dewa Abbasiyah. Yang kedua karena terjadinya perselisihan pendapat. Yang ketiga karena munculnya dinasti-dinasti kecil. Dan yang terakhir karena terjadinya kemerosotan tingkat perekonomian. Dan yang kedua disebabkan karena faktor eksternal. Faktor eksternal ini terjadi karena adanya perang salib yang berkepanjangan dan pasukan Mongol dan Tatar yang berhasil menjarah semua pusat-pusat kekuasaan maupun pusat ilmu, yaitu perpustakaan di Baghdad. Mungkin cukup itu yang dapat saya sampaikan. Halo teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang strategi dakwah Daulah Abbasiyah. Dinasti Abbasiyah telah berhasil menempatkan dunia Islam pada puncak peradaban dunia. Puncak kejayaan peradaban Islam bisa disebut dengan Golden Age. Pada saat itu dapat dicapai tidak lepas dari peran aktivitas dakwah yang sangat komprehensif dilakukan baik secara keseluruhan maupun bottom up, sehingga menyentuh berbagai sisi kehidupan manusia. Sinergisitas antara penguasa dan pendiri lebih mengarah kepada pendidikan dan perkembangan budaya maupun peradaban Islam. Saya mementingkan Indonesia ialah seperti berikut. Ada Al-Syafa, orang dari suara ini kita akan suara. keempat Al-Jazuli, yang kelima Al-Rasyid, yang keenam Al-Amin, ketujuh Al-Mahmud, kedelapan Al-Muqtasim, yang ke-9 Al-Wasir, yang ke-10 Al-Mutawakil. Pada Bani Buaridi, khalifah pertama yaitu Al-Qadir, kedua Al-Hadi, yang ketiga Al-Mustafi, yang keempat Khalifah Muqtafi, yang kelima Al-Wafi. Pada Bani Sultan, khalifah pertama yaitu kedua Khalifah Mustazir, yang ketiga Khalifah Al-Mustazir.